Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum tata ibadah pada saat ini kita mulai, perkenankanlah saya menyampaikan warta jemaat. Warta jemaat Minggu tanggal 4 Oktober 2020, bahwa mulai bulan Oktober kita akan memasuki kegiatan bulan keluarga. Di dalam kegiatan ini nanti akan dimulai minggu depan, diawali dengan pembukaan, dilanjutkan membahas bahan dasar. Warga jemaat dimohon untuk mengikuti kegiatan ini. Demikian warta jemaat, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hari ini kita bersekutu bersama memasuki masa bulan keluarga. Masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Marilah kita memasuki ibadah dengan menyatakan apa yang dikatakan Mazmur 128 ayat 1-3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Jemaat dimohon berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat 451 bait yang pertama dan kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Ibadah pada saat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Persilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini ibadah yang akan kita laksanakan diberi tema keluarga bagai kebun anggur. Seperti benih yang dirawat, demikianlah gambaran pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Tentu bahasa gambaran tidak dapat menjelaskan semuanya dengan tuntas. Akan tetapi gambaran memang diperlukan untuk menolong kita di dalam memahami sesuatu.
Alkitab banyak sekali menggunakan gambaran untuk memudahkan kita memahami realita Allah yang tak terjangkau oleh akal manusia. Salah satu gambaran yang dipakai untuk menyebut umat Allah Israel yaitu dalam kebun anggur ataupun anggur, sebagaimana yang akan kita rasakan pada saat ini. Anggur adalah lambang kemakmuran dan damai sejahtera. Dengan menggambarkan umat Allah sebagai pohon atau kebun anggur, itu berarti hidup kita tidak lepas dari pemeliharaan Allah. Dalam pemeliharaan Allah, hidup umat Allah akan penuh dengan damai sejahtera. Seperti penari anggur yang merawat dengan telaten pohon anggurnya, demikianlah yang dilakukan Allah di dalam memelihara umatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika di dalam pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita, seringkali kita mengabaikan pemeliharaan Allah tersebut. Seringkali kita berpikiran bahwa Allah tidak memelihara, tetapi kita harus sadar bahwa di dalam kehidupan kita Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan umatnya. Allah selalu memelihara umatnya, apalagi di dalam kehidupan berkeluarga. Oleh sebab itu, marilah pada saat ini kita menyadari dan mengakui kelemahan kita, menyadari kesalahan kita, dan melalui doa pribadi kita akan memohon kepada Tuhan pengampunan atas segala perbuatan dan tindakan kita yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa dengan kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala penuh kerendahan hati. Pada saat ini ya Tuhan, kami memohon ampun atas segala kesalahan yang telah kami lakukan, di mana kami kadang tidak merasakan, bahkan menganggap bahwa pemeliharaan-Mu tidak ada. Tetapi kami sadar bahwa Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bahkan Engkau selalu menyertai kehidupan kami dimanapun kami berada. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Begitu juga di dalam kehidupan kami yang seringkali menyakiti sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan, perbarulah kehidupan kami sehingga kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Engkau perbarui, Engkau kuduskan. Dan semuanya ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku. Terluka oleh tinggalmu.
Berita anugerah. Di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat yang 11. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima berita anugerah ini seraya kita memuji nama Tuhan dalam Kidung Jemaat 424 bait yang pertama sampai yang ketiga. Yesus menginginkan dagu. Yesus menginginkan aku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah kami, dan tuntunlah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami dengar menjadi terang bagi kehidupan kami dalam kaki kami melangkah, dan kami juga dapat bersinar bagi sesama kami. Ampunkanlah hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga firman yang didengar dapat dirasakan, dan juga bagi yang mendengar juga dapat merasakan dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami,
serta ibadah ini pada waktu akhir. Kami menyerahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 21. Injil Matius 21 ayatnya yang ke-33 sampai ayat yang ke-46. Injil Matius 21 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-46 yang demikian firman-Nya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewa kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku, akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benih supaya itu dapat bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah, pastilah benih tersebut itu dirawat, dipupuk, diberi air, sehingga benih tersebut dapat menghasilkan buah yang baik. Seperti benih yang dirawat, demikianlah gambaran pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita.
Tentu bahasa gambaran tidak dapat menjelaskan semuanya dengan tuntas. Akan tetapi gambaran memang diperlukan untuk menolong kita dalam memahami sesuatu. Alkitab banyak sekali menggunakan gambaran-gambaran yang memudahkan kita memahami realita Allah yang tak terjangkau oleh akal manusia. Salah satu gambaran yang dipakai untuk menyebut umat Allah Israel pada waktu itu yaitu melalui kebun anggur atau pohon anggur, sebagaimana yang telah kita baca dalam bacaan pada saat ini. Anggur itu merupakan lambang kemakmuran, lambang damai sejahtera. Dengan menggambarkan umat Allah sebagai pohon atau kebun anggur, itu berarti hidup kita tidak lepas dari pemeliharaan Allah. Dalam pemeliharaan Allah, hidup umat Allah akan penuh dengan damai sejahtera. Seperti petani anggur yang merawat dengan telaten pohon anggurnya, demikianlah pula Allah merawat umatnya, memelihara umatnya. Bahkan pemeliharaan itu dilakukan dengan begitu lengkap, yaitu dengan membersihkan tanah tersebut dari batu-batuan, sehingga benih yang ditanam tadi itu akan menjadi benih yang tumbuh subur. Pemeliharaan Allah yang begitu besar itu kadang kala diabaikan oleh umatnya. Mereka seringkali mencari jalan sendiri. Mereka tidak taat dan tidak setia pada Allah sang pemelihara. Alih-alih mendapat berkat, yang terjadi justru pohon anggur yang tadi sudah ditanam itu menjadi layu dan tidak terawat. Gambaran tentang pohon anggur yang dipakai oleh Yesus dalam Injil Matius 21 yang telah kita baca tadi. Gambaran ini berisi tentang konflik antara pemilik dan penggarap atau penyewa kebun anggur. Secara akal sehat, memang pemilik kebun anggur berhak atas hasil panen anggurnya yang harus dibayar oleh penggarap. Tentang hal ini, hukum Yahudi mengatur adanya semacam sewa lahan dengan metode bagi hasil. Setiap tahun pemilik kebun akan datang mengambil hasilnya. Menariknya, diatur juga jika selama 3 tahun hasil kebun tidak diambil, kebun itu menjadi milik si penggarap. Mungkin dianggap pemilik kebun anggur tidak lagi membutuhkan. Lalu celah aturan hukum inilah yang dipakai oleh para penggarap dalam perumpamaan Yesus tadi, supaya penggarap itu dapat menguasai kebun anggur tersebut. Tetapi ketika pemilik anggur mengutus sejumlah hamba untuk meminta hasil anggur, alih-alih mendapatkan hasil, mereka malah dibinasakan oleh para penggarap. Pemilik kebun anggur kemudian mengutus anaknya dengan harapan anaknya akan lebih disegani. Namun justru yang terjadi, para penggarap itu merancang pembunuhan pada anak pemilik anggur dengan harapan mendapatkan warisan berupa tanah yang mereka garap tersebut. Ia datang untuk membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lahan yang lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Dalam makna perumpamaan ini, waktu itu langsung ditangkap oleh para imam-imam dan orang Farisi. Mereka merasa marah pada waktu itu. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka lalu menunjukkan bahwa mereka tidak mau menerima pemeliharaan Allah. Mereka menolak pemberian Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari pengalaman iman umat Israel, kita juga bisa membayangkan keluarga kita sebagai kebun anggur masa kini. Allah sang pemelihara telah dengan telaten merawat kehidupan keluarga kita. Berbagai pengalaman pemeliharaan Allah yang luar biasa kita rasakan sebagai keluarga. Lalu apa tujuannya Allah memelihara kehidupan kita? Memelihara kehidupan keluarga kita, agar keluarga kita dapat berbuah, dapat menjadi berkat bagi sesama. Sama seperti pohon yang berbuah, memberi kehidupan bagi yang memakannya. Demikian juga kita yang dipanggil untuk berbuah
bagi kehidupan. Buah apa yang Tuhan harapkan dari kehidupan kita, dari keluarga kita? Coba mari kita renungkan apa yang disebut berbahagia sudut pandang dunia. Pastilah ketika berbahagia hanya memiliki dari sudut pandang dunia, yang dipikirkan hanyalah harta benda yang melimpah, harta benda yang lahiriah, yang tampak, sehingga orang-orang berlomba-lomba untuk menggunakannya supaya tampak hebat, tampak eksklusif. Keluarga memang tak luput dari keadaan yang demikian. Tetapi apakah itu semuanya tidak diperlukan? Bukan berarti hal-hal yang dianggap lahiriah tadi itu tidak penting sama sekali. Yang lahiriah itu penting, tapi itu bukan fokus, bukan tujuan. Tujuan di dalam kehidupan kita adalah menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kita. Lalu nilai-nilai macam seperti apakah yang harus dilahirkan di dalam kehidupan keluarga? Seperti benih yang ditanam, yang diharapkan menghasilkan buah yang baik, yang diharapkan akan tumbuh dengan baik, yang diharapkan juga dapat berguna bagi orang lain, maka benih itu juga harus disiram, dipupuk, dan dijaga supaya benih tersebut dapat bertumbuh, berbuah dengan baik. Begitu juga dengan keluarga atau kehidupan kita. Supaya kehidupan kita, supaya keluarga kita juga dapat bertumbuh dengan baik, berkenan di hadapan Tuhan, maka kita sebagai benih itu juga dijaga melalui firman Tuhan, melalui doa, sehingga kehidupan rohani kita itu bisa menjadi tumbuh dan bisa dirasakan oleh orang banyak. Nah, tugas kita bersama adalah saling mengingatkan, menguatkan antara satu dengan yang lain, agar keluarga kita dapat tumbuh dalam kebahagiaan dan berbuah dengan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk ke waktu hening. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang dekat, yang oleh Sang kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaturkan puji dan syukur
kehadirat-Mu, atas segala penyertaan, atas segala kasih yang Engkau berikan kepada kami, di mana pada saat ini kami merasakan kasih-Mu melalui firman-Mu, yang dimana menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami banyak sekali persoalan, pergumulan kehidupan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa di dalam setiap pergumulan dan kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami kelegaan, memberikan kami terang, memberikan kami jalan keluar, sehingga kami juga dapat menjalani kehidupan ini penuh dengan sukacita karena kasih karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di Gereja Kristen Jawa Lugandeng, baik itu yang ada di Induk, baik itu yang di Pantan Gading dan Pantan Gari. Kami berdoa ya Tuhan pada jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Lugandeng dapat saling kasih mengasihi, dapat saling rukun antara satu dengan yang lain, dapat menyatakan kebaikan antara satu dengan yang lain. Dan kami mohon ya Tuhan, melalui penyertaan Roh Kudus-Mu, jadikanlah kami umat-Mu sebagai umat yang berkenan di hadirat-Mu, dan kami juga dapat menyebarkan terang di sekitar kami. Kami juga memohon ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang Engkau hendaki dalam kehidupan majelis, pendeta, tua-tua dan diaken, komisi, beserta para pengiring, di mana juga mempunyai tugasnya masing-masing. Engkau menyertai dan melindungi mereka, sehingga kami tetap dalam pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekiranya dalam keadaan sakit, yang dimana di dalam kelemahan tubuhnya, kami sebagai manusia ya Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa jika tanpa kasih dan pertolongan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kasihanilah kami melalui penyertaan tangan-Mu yang Engkau berikan melalui dokter, perawat, obat-obatan yang ada, sehingga saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakitnya dapat merasakan kesembuhan yang daripada-Mu. Begitu juga keluarga yang senantiasa selalu mendampingi, Engkau memberkati mereka ya Tuhan, memberikan kesabaran, memberikan kekuatan dan kecukupan di dalam mendampingi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami menyerahkan ya Tuhan saudara-saudara kami ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Begitu juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang dimana sedang sekolah, baik dalam pendidikannya. Engkau tetap memberikan kekuatan, kesehatan, kepintaran, sehingga anak-anak-Mu dapat memiliki tanggung jawab dalam belajarnya. Begitu juga orang tua yang senantiasa mendampingi, Engkau memberikan kebijaksanaan dan kesabaran. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, jika sekiranya belum dapat mengikuti tata ibadah pada saat ini. Kami menyerahkan ya Tuhan semuanya di dalam kuasa tangan-Mu. Pada saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Pada saat ini kami secara khusus ya Tuhan berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami
yang memimpin di negara ini. Engkau memberikan kebijaksanaan, memberikan kekuatan, sehingga di dalam memimpinnya dapat memimpin dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Baik di dalam kehidupan, suasana yang masih di dalam lingkup wabah corona seperti ini. Mampukan ya Tuhan para pemimpin kami dapat melakukan yang terbaik. Kami mohon ya Tuhan juga Engkau berkenan untuk menghapuskan, menyingkirkan wabah yang ada di muka bumi ini, sehingga kami juga dapat melakukan kegiatan seperti biasanya lagi. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, kami pada saat ini menyerahkan segala kehidupan kami dan doa permohonan kami pada saat ini hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Sekiranya ada terselip dosa dan kesalahan, kami memohon ampun. Semuanya ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan pada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang diambil dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-12. Begini firman Tuhan, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Dan untuk mengiringi kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan kidung jemaat 302, Kubri Persembahan. Marilah kita bangkit berdiri, kita serahkan persembahan ini pada Tuhan dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan yang penuh kasih, pada kesempatan hari ini Tuhan, pada ibadah ini, kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang telah kami terima. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami serahkan melalui persembahan. Kiranya Engkau terima, kiranya Engkau sucikan, sehingga persembahan ini dapat mengulaskan kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa, dan mampukan kami ya Tuhan, untuk mempersembahkan tubuh kami kepadamu. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa. Pada kesempatan ini kami akan menerima sakramen perjamuan kudus sedunia. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, sehingga apa yang kami terima ini dapat kami terima dan mempererat iman kepercayaan kami. Dan semuanya Tuhan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin.
Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Pada perjamuan ini, anak-anak turut diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Belajar dari Yesus yang berujar, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku." Marilah kita mengajak anak-anak untuk menerima anugerah Tuhan ini. Di dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita dan menyempurnakan pemahaman kita dalam memahami misteri perjamuan kudus ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Sungguh layak bersyukur kepada-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau memperkenankan kami untuk bersama-sama anak-anak pada saat ini untuk mengikuti perjamuan kudus sebagai bentuk pemeliharaan iman atas kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan perjamuan kudus ini, tata ibadah pada saat ini hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Semuanya yang kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 9. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami menyiapkan hati. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus di sini, yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai Ia datang." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan,
Kedatangan Kristus kita nantikan. Melalui perjamuan kudus ini, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Tuhan. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus, dan roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Terimalah. Makanlah sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Cawan ini adalah minuman syukur, merupakan tanda persekutuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, terimalah. Minumlah anggur ini sambil ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi tinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengucap syukur melalui persembahan secara khusus, persembahan perjamuan kudus, dan kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302, Ku Beri Persembahan. Ku
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami, di mana kami telah bersama-sama mengikuti perjamuan kudus sebagai bentuk pemeliharaan iman kepada kehidupan kami. Kami pada saat ini juga mengaturkan persembahan syukur. Kami mohon ya Tuhan, Kau berkati persembahan ini sehingga persembahan ini juga berkenan di hadapan-Mu. Pada saat ini juga kami akan mengakhiri tata ibadah dan kami akan melanjutkan kehidupan kami masing-masing. Engkau berkenan membimbing dan menyertai kami sehingga kehidupan kami tetap senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami pinta doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu senantiasa. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita yang Benar.